Pembukaan MPLS SMA Negeri 2 Untai segera dimulai. Acara pertama, marilah kita bersama-sama mengucapkan bismillah. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, peserta dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara ketiga, sambutan dari kepala sekolah sekaligus pembukaan acara MPLS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Elsa Munajeh selaku Wakil Kepala Sekolah, Dr. Biswan, Bapak Abdul Majid sebagai basis, Pak Heriansyah di belakang juga sesuai ya. Beliau adalah Wakasek bidang kurikulum. Nah, para siswa, Ibu Helda itu adalah wali kelas kalian namanya, ya, kelas 10. Alhamdulillahirobbilalamin, kita pada hari ini bisa berkegiatan tadi apel. Nanti adalah hari pertama MPLS, ya, namanya perkenalan dengan sekolah. Jadi para siswa, kita semuanya sehat-sehat semua, ya. Para siswa semuanya, jadi pembelajaran di SMA itu memang sangat berbeda pada tingkat sebelumnya, ya. Jadi kita dalam SMA ini berbeda juga dengan dari segi hierarki organisasi. Jadi kalau pada SMP, SD, TK atau PAUD ya, itu kalau organisasinya dia ikut ke dinas kabupaten. Kalau SMA, SMK, SLB itu maksudnya ke provinsi nantinya. Jadi nanti kegiatan-kegiatan seperti misalnya lomba-lomba, mungkin ya, ada kegiatan seperti OSIS, ketua OSIS ya, sering kegiatan lomba, wawasan kebangsaan atau mungkin LBK yang sifat khusus, itu ada yang menyelenggarakan provinsi. Termasuk dalam kegiatan. Biasanya kita kegiatan setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, maka nanti
Ini ada maksudnya tambah satu lagi, harus bergerak. Jadi kita kemudian para siswa semuanya di tingkat SMA itu memang jauh berbeda dengan SMP atau sanawiyah. Anda nanti di tingkat SMA itu akan lebih mengarah ke cita-cita kalian. Cita-cita itu kemana? Ke perawat, ke misalnya di bidang teknik, bidang dan sebagainya. Itu adalah di tingkat SMA. Bagaimana dia mengembang lainnya? Ya itu mungkin dari sekarang dia kelas 10 itu udah persiapan atau mungkin nanti bekerja, dan alhamdulillah kalian sudah ke SMA ya. Untuk saat ini hampir semua bidang pekerjaan itu syaratnya adalah lulus SMA. Kalau pada zaman Bapak mungkin tahun Bapak SD tahun 70-an itu 80 mungkin ya, 80-an itu untuk lulusan SD udah bisa, mungkin SD jadi TNI bisa, jadi polisi bisa. Itu zaman SD dahulu, zaman 80 tahun 80-an kan. Ya, sekarang udah nggak bisa lagi. Ya. Jadi saya sangat berharap kalian selesai di tingkat SMA itu dengan prestasi yang baik. Prestasi yang baik itu para siswa semuanya itu tidak cuma pada nilai. Yang utama adalah adab. Dan di pesantren ini adab lebih tinggi dibanding ilmu kan. Jadi yang utama itu akhlak kalian. Jadi kebiasaan kalian, menghormati gurunya, menghormati kawannya, tidak saling mencaci dengan kawannya, saling menghormati mereka, itu sangat penting. Kalau mengenai ilmu, saya katakan tadi ilmu itu kalau gampang aja, tapi tentunya kadang nilai tidak sesuai dengan ilmunya. Ya. Jadi nilainya tinggi-tinggi tapi kompetensinya biasa-biasa saja. Jadi usahakan nanti sangat disesuaikan. Kedisiplinan itu saya ingatkan sudah, kedisiplinan itu adalah dalam bidang formal itu hal yang sangat utama. Ya, jadi kedisiplinan, ketertiban kalian ke sekolah itu modal kalian nanti ketika bekerja. Rata-rata di sekolah-sekolah yang bagus, pekerjaan yang bagus itu kedisiplinan, ketertiban itu sangat-sangat utama. Ya. Kalau seseorang tidak bisa dalam bidang skill tertentu, keterampilan tertentu, insya dengan kedisiplinan, dengan keinginan untuk terus belajar, insya Allah bisa berkembang. Tapi ketika seseorang punya skill tertentu, tapi dia tidak disiplin, maka dia akan terkena sanksi di bidang pekerjaan tersebut. Ya. Ketika dia tidak mampu dalam pekerjaan tertentu, ketika dia karakternya bagus, kemampuan untuk berkembangnya bagus, maka dia tidak berkembang dengan lebih baik di bidang pekerjaan itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, partisipasi semuanya di saya perkenalkan sama dua muda itu. Jadi kalian berbeda dengan sekolah-sekolah lain yang siswanya sangat banyak. Ketika siswanya sedikit seperti ini, kemungkinan Anda lebih bisa berkembang itu akan lebih banyak. Ya, kenapa? Anda bisa menjadi petugas upacara lebih sering. Ketika pembinaan dalam bidang kompetensi diri, pengembangan dirinya, Anda punya bakat tertentu, bisa lebih bagus juga. Ya. Abdul Majid yang mungkin yang tilawah, mengembangkan di bidang agama dia bagus. Dia sudah mengatakan beberapa siswa kita, ya, dalam tilawah Quran. Pak Fajar nih, yang sering nantinya ya. Jadi juga bagus juga pengembangannya. Nah, mungkin dalam sekolah-sekolah yang siswanya baik ya, Anda untuk berkembang itu sulit. Nah, persaingan di kelas, persaingan sekolahnya sudah banyak. Kalau sekarang ada sekolahnya siswa sedikit seperti ini, Anda mungkin lebih terperhatikan di bidang kemampuan diri. Ya. Jadi Bapak sangat mengharapkan kalian nanti punya potensi apa itu dikembangkan, potensi yang dikeluarkan. Yang bidang seni, bidang olahraga, bidang sains itu lebih dimunculkan. Ya. Nanti bisa berbeda dengan Pak Majid sebagai guru BK ya.
Dia pembina OSIS sama guru BK-nya. Bidang materinya, ya. Jadi Anda misalnya bakatnya di bidang apa? Nanti coba tanya sama guru BK-nya atau sama wali kelasnya, ya, guru BK-nya. Bidang apa di bakatnya? Minatnya di bidang apa? Oh, ya. Saya yakin setiap siswa itu masih ada, ya, tapi itu masih ada. Jadi bisa dikembangkan. Kita ada beberapa siswa yang sudah berprestasi. Memang ada beberapa siswa masuk SMA 2 itu sudah berprestasi dulu ada. Tapi yang mulai dari nol ada juga beda juga, ya. Jadi kepada nanti sama berikan sama wali kelas kita kan mau, ya, jadi kembangkan. Artinya mungkin supaya ada nanti lebih terbuka. Yang sangat saya Bapak sangat harapkan dari kalian juga adalah banyak ketertibanannya di sekolah. Yang utama adalah tentang pelaksanaan ibadah, ya, sholat. Karena kalau Anda tidak sholat zuhur, nanti sholat bisa salah. Kepala sekolahnya bisa berdosa lagi nanti akan diingatkan, ya. Jadi waktu sholat zuhur tidak usah diingatkan. Sebelum sholat zuhur untuk istirahat misalnya, istirahat siang, ya Anda siap-siap ke sholat, ya. Kemudian para siswa semuanya jangan takut untuk bertakwa yang kritis, ya. Jadi sebagai siswa itu bernalar kritis dibiasakan. Kemudian dia setelah itu ketertibannya yang utama benar-benar. Jadi misalnya ini, kalau dari ada kakak kelas kalian yang tidak sesuai, Anda tidak mengikuti, gitu kan? Jadi namanya setiap siswa itu punya karakter berbeda-beda. Tidak selalu yang di kakak tingkat itu kalau diikuti tidak, ya. Jadi biasakan untuk mengambil yang baik diambil, dikembangkan. Yang tidak baik untuk kita jangan juga diikuti. Sama juga dengan berteman. Berteman kalau berteman dengan seseorang yang sekiranya itu merusak mental kita, itu tidak usah dilanjutkan. Yang bisa meracuni adab kita, akhlak kita, kebiasaan kita, itu jangan diikuti, ya. Kalau bisa sesuatu kawan tersebut dinasihati. Kalau nggak bisa, ya kita menghindar, ya. Jadi memilih teman adalah sangat penting. Apalagi saya yakin tingkat SMA itu sangat-sangat sangat-sangat ingin mengeksploitasi eksistensi dirinya, ya, bergabung di komunitas dan seterusnya, khususnya media, ya. Tapi usahakan memilih yang baik. Pastikan juga di sosial media itu tidak berkomentar yang tidak baik, ya. Itu dibiasakan, ya. Jadi di SMA kita ada beberapa bidang olahraga, ya, termasuk karate, silat, futsal, karena kita sudah tahu waktu menerima sekolah. Kemudian di bidang seni nanti Pak Bacat bisa mengembangkan apakah ada seni tari atau vokal dan seterusnya, itu banyak dikembangkan nantinya. Kemudian di bidang agama juga banyak, nanti Pak Wajib bisa mendampingi karya, ya. Bidang sains misalnya olimpiade yang terakhir olimpiade di tingkat SMP, sanawiyah, nanti bisa dikembangkan juga. Kita bersaingnya banyak, ya. Jadi saya kadang bertutur untuk share prestasi SMA 2 kita itu di tingkat provinsi banyak, ya, 9 provinsi. Jadi yang masuk tingkat nasional juara provinsi itu dibanding dengan jumlah siswanya, kita promosinya sudah paling banyak. Kita sekolah khusus olahraga itu saat ini tidak banyak yang masih melanjutkan. Yang masih melanjutkan itu baru cuma SMA 2 Bunte sama SMA 2 Banjarmasin. Yang lainnya sudah tidak melanjutkan, seperti SMA 1 Keluar tidak lagi, SMA 2 Banjarmasin kayaknya tidak lagi juga, SMA pada swasta itu ada itu kan.
Jadi yang masih kakao itu kita sebuah komite sama komite masih yang pasti. Yang lainnya mungkin fasilitasi aja. Fasilitas itu istilahnya kalau masih ada siswa prestasi dalam bidang olahraga kita fasilitasi. Setelah fasilitasi ya diberikan dispensasi. Tapi kalau kita memberikan dispensasi penuh, misalnya ini ada kita kelas sepeda ya. Oh iya beda. Itu kan di TC sepeda yang mau ke PON itu beberapa bulan kan, tentu kita fasilitasi. Ya. Yang bulu tangkis misalnya di Noval, itu sudah Noval, kemudian Rigan, itu TC-nya di bagian baru, kita fasilitasi. Jadi kita memberi fasilitas secara penuh pada atlet-atlet yang memang dia latihannya itu di luar AUTE. Jadi kalian mau investasi, kita fasilitasi secara penuh. Ya. Tentu fasilitasinya dalam bidang waktu ya, waktu dan pembelajaran. Kalau fasilitas uang mungkin tidak bisa juga ya. Tapi nanti misalnya semua fasilitas uang biasanya dalam di tempat latihannya itu dari Pemda ya misalnya. Ya. Oke, para siswa, baik dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita buka kegiatan MPLS 2024 ini. Mudah-mudahan nanti berjalan lancar dalam 3 hari. Saya buka kegiatan MPLS ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bapak ucapkan mohon maaf bila ada satu kata atau kurang berkenan. Saya diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Abdul Majid. Untuk Bapak dipersilakan. سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara pembukaan MPLS kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita akan masuk materi pendidikan karakter